Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Kita lanjut membaca Srimad Bhagavatam pada hari ini. Skanda 1, Bab 2, Sloka 19, lanjutan ketuhanan dan pelayanan suci kepadanya. Untuk yang ingin ikut membaca sloka ini, slokanya saya cantumkan di deskripsi. Mari kita baca bersama-sama. Tada rajastamo bhavaha kamalobhadayascaye cetaetairana viddham stitam satve prasidati. Yang artinya, begitu pelayanan cinta kasih suci yang tidak dapat dibatalkan mantap di dalam hati, efek-efek nafsu dan kebodohan dari sifat-sifat alam, misalnya hawa nafsu, keinginan dan hasrat yang besar, menghilang dari hati. Kemudian penyembah yang bersangkutan mantap dalam kebaikan dan ia bahagia sepenuhnya. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Makhluk hidup dalam kedudukan dasarnya yang normal, puas sepenuhnya dalam kebahagiaan rohani. Keadaan hidup ini disebut Brahma Buta atau Atmanandi, atau keadaan puas dalam diri sendiri. Puas dalam diri sendiri tersebut bukan seperti kepuasan orang bodoh yang malas. Orang bodoh yang hanya diam saja berada dalam keadaan kebodohan. Sedangkan seorang Atmanandi melampaui keadaan hidup yang bersifat duniawi. Tahap kesempurnaan tersebut dicapai begitu seorang mantap dalam pengabdian suci yang tidak dapat dibatalkan. Pengabdian suci bukan berarti tidak ada kegiatan, melainkan kegiatan murni sang roh. Kegiatan roh menjadi terkotori akibat bersentuhan dengan unsur-unsur alam. Dan karena itu, aktivitas sakit diungkapkan dalam bentuk nafsu, keinginan, loba, bermalas-malasan, kebodohan, dan tidur. Efek pengabdian suci terwujud dengan menghilangkan efek-efek nafsu dan kebodohan tersebut secara tuntas. Penyembah yang bersangkutan segera menjadi mantap dalam sifat kebaikan, dan ia maju lebih lanjut hingga naik sampai kedudukan Wasudewa atau Suda Sattva. Hanya dalam keadaan Suda Sattva inilah seseorang dapat selalu melihat dan bertatap muka dengan Krishna berdasarkan rasa kasih sayang yang murni terhadap Tuhan. Seorang penyembah selalu dalam sifat kebaikan murni. Karena itu ia tidak membahayakan siapapun. Tetapi orang yang bukan penyembah, walaupun ia orang yang terdidik, selalu berbahaya. Seorang penyembah tidak bodoh atau penuh nafsu. Orang yang berbahaya, bodoh, dan penuh nafsu tidak dapat menjadi penyembah Tuhan. Biar bagaimanapun mereka memperlihatkan diri mereka sebagai penyembah dengan pakaian luarnya. Seorang penyembah selalu memiliki kualifikasi semua sifat baik dari Tuhan. Secara kuantitas, barangkali berbagai kualifikasi tersebut berbeda, tetapi secara kualitas, baik Tuhan maupun penyembahnya adalah satu dan sama. Selanjutnya, kita akan membaca Sloka 20. Evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vigyanam mukta sanggasya jayate. Yang artinya, setelah mantap dalam tata cara kebaikan yang murni, orang yang pikirannya sudah merasa riang oleh hubungan dengan pelayanan suci kepada Tuhan memperoleh pengetahuan ilmiah yang positif tentang personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa dalam tahap pembebasan dari segala pergaulan duniawi. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 3 dikatakan bahwa di antara beribu-ribu orang biasa, satu orang yang beruntung berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup. Sebagian besar manusia diatur oleh sifat-sifat nafsu dan kebodohan, sehingga mereka senantiasa sibuk dalam nafsu, keinginan, kerinduan,
kebodohan, dan tidur. Di antara banyak binatang yang mirip manusia, sungguh-sungguh ada orang yang mengetahui tanggung jawab kehidupan manusia, dan dengan demikian berusaha menyempurnakan kehidupan dengan mengikuti tugas-tugas kewajiban yang telah ditetapkan. Di antara beribu-ribu orang tersebut yang sudah mencapai sukses dalam kehidupan manusia dengan cara seperti itu, barangkali satu mengetahui secara ilmiah tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Dalam Bhagavad Gita yang sama, bab 18 sloka 55, juga dikatakan bahwa pengetahuan ilmiah tentang Sri Krishna hanya dimengerti melalui proses kebaktian suci atau pengabdian suci dalam Bhakti Yoga. Hal yang sama pula dibenarkan di sini dengan kata-kata tersebut di atas. Tidak ada orang biasa ataupun orang yang sudah mencapai sukses dalam kehidupan manusia yang dapat mengetahui personalitas Tuhan Yang Maha Esa secara ilmiah atau sempurna. Kesempurnaan kehidupan manusia dicapai apabila seseorang dapat mengerti bahwa dirinya bukan produk zat atau badan, tetapi dirinya sebenarnya adalah roh. Begitu seorang mengerti bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan apapun dengan zat, ia segera menghentikan keinginan duniawinya dan menjadi bersemangat sebagai insan spiritual. Tercapainya sukses tersebut dimungkinkan apabila seseorang berada di atas sifat-sifat nafsu dan kebodohan, atau dengan kata lain, apabila ia sungguh-sungguh brahmana sesuai dengan sifat-sifatnya. Seorang brahmana adalah lambang satwa guna atau sifat kebaikan. Orang lain yang tidak berada dalam sifat kebaikan adalah ksatria, waisya, sudra, atau kurang daripada para sudra. Tahap sifat brahmana adalah tahap tertinggi kehidupan manusia karena sifat-sifat yang baik. Jadi, seorang tidak dapat menjadi penyembah kecuali paling tidak ia memiliki kualifikasi sebagai brahmana. Seorang penyembah sudah menjadi brahmana menurut perbuatannya. Namun, itu masih bukan tujuan akhirnya, sebagaimana disebut di atas. Brahmana itu harus menjadi Vaishnava dalam kenyataan, agar dia sungguh-sungguh berada pada tahap spiritual yang melampaui hal-hal duniawi. Vaishnava murni adalah roh yang sudah mencapai pembebasan dan melampaui kedudukan seorang brahmana. Pada tahap duniawi, brahmana pun roh yang terikat. Sebab walau pada tahap brahmana seseorang menginsapi paham Brahman atau kerohanian di luar hal-hal duniawi, namun pengetahuan ilmiahnya tentang Tuhan Yang Maha Esa masih kurang. Seseorang harus melampaui tahap brahmana dan mencapai tahap Vasudewa untuk mengerti personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Ilmu tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa adalah pelajaran untuk dipelajari oleh para siswa pasca sarjana di bidang spiritual. Orang bodoh atau orang-orang yang kurang berpengetahuan belum mengerti tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka menafsirkan Krishna menurut selera mereka masing-masing. Namun, kenyataannya ialah bahwa seseorang tidak dapat mengerti ilmu tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa kecuali ia sudah dibebaskan dari pencemaran sifat-sifat duniawi, bahkan sampai tahap brahmana sekalipun. Bila brahmana berkualifikasi menjadi seorang Vaishnava, maka pada tahap pembebasan yang bersemangat, ia dapat mengetahui apa sebenarnya personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, sloka 21. Slokanya lihat di deskripsi. Ya, gimana? Sudah? Mari kita baca bersama. Vidyate hridaya grantis cidyante sarva sangsayaha ksiyante ca syakarmani drista evat manisware, yang artinya, dengan demikian simpul-simpul yang ada dalam hati dipotong dan juga semua kesalahpahaman. Dengan demikian, simpul-simpul yang ada di dalam hati dipotong dan juga semua kesalahpahaman. Rantaian perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan pahala terhenti ketika seseorang melihat sang diri sebagai penguasa. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tercapainya pengetahuan ilmiah tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa berarti melihat diri sendiri sekaligus. Ada beberapa spekulasi atau keraguan mengenai identitas makhluk hidup sebagai diri yang spiritual. Orang duniawi tidak percaya adanya sang diri yang spiritual. Para filsuf yang mendasarkan pengetahuannya pada eksperimen percaya pada ciri keseluruhan non-personalitas, sang roh keseluruhan tanpa individualitas para makhluk hidup. Namun para rohaniawan yang transendental membenarkan bahwa roh dan roh yang utama adalah dua entitas tersendiri yang bersatu dalam sifat, namun berbeda dalam kuantitas. Ada banyak teori lain, namun semua spekulasi yang beragam tersebut segera dibersihkan begitu Sri Krishna diinsapi dengan sebenarnya melalui proses bhakti yoga. Sri Krishna bagaikan matahari, sedangkan angan-angan duniawi tentang kebenaran mutlak dan para makhluk hidup segera dibersihkan. Di hadapan matahari, kegelapan tidak bisa bertahan, dan kebenaran-kebenaran nisbi yang tersembunyi di dalam kegelapan kebodohan diwujudkan dengan jelas atas karunia Krishna yang bersemayam di dalam hati semua orang sebagai roh yang utama. Dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 11, Tuhan mengatakan bahwa untuk memperlihatkan karunia yang istimewa kepada para penyembahnya yang murni, Dia sendiri menghilangkan segala keraguan-raguan yang diumpamakan sebagai kegelapan yang pekat dengan menyalakan lampu pengetahuan yang murni di dalam hati seorang penyembah. Jadi, oleh karena personalitas Tuhan Yang Maha Esa mengurus penerangan hati penyembahnya, pasti seorang penyembah yang tekun dalam pengabdian kepadanya dalam kasih sayang rohani tidak mungkin tetap dalam kegelapan. Penyembah sampai mengetahui segala sesuatu tentang kebenaran-kebenaran yang mutlak dan nisbi. Seorang penyembah tidak mungkin tetap dalam kegelapan. Oleh karena seorang penyembah dibebaskan dari kebodohan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pengetahuannya pasti sempurna. Tidak demikian halnya dengan orang yang menebak-nebak atau berspekulasi tentang kebenaran mutlak berdasarkan daya pendekatannya sendiri yang terbatas. Pengetahuan sempurna disebut parampara atau pengetahuan deduktif. Saya ulang, atau pengetahuan deduktif yang turun dari otoritas pengetahuan kepada penerima yang mendengar dengan rendah hati dan terpercaya melalui pengabdian dan penyerahan dirinya. Seseorang tidak boleh menentang kekuasaan yang maha tinggi dan sekaligus ingin mengenal Dia pada waktu yang sama. Penguasa tertinggi berhak untuk tidak diperlihatkan kepada sikap menentang bunga api rohani yang kecil dari keseluruhan tersebut. Bunga api yang berada di bawah kontrol energi penghasil ilusi. Para penyembah bersikap patuh, dan oleh karena itu pengetahuan rohani turun dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa kepada Brahma, dan dari Brahma kepada putra-putra dan murid-muridnya dalam garis perguruan. Proses tersebut dibantu oleh roh yang utama di dalam hati penyembah-penyembah. Itulah cara yang sempurna untuk mempelajari pengetahuan spiritual. Pencerahan tersebut secara total memungkinkan penyembah membedakan antara roh dan unsur-unsur alam, sebab simpul-simpul pengikat antara roh dan unsur alam dibuka oleh Tuhan Yang Maha Esa. Simpul-simpul pengikat tersebut disebut ahankara, dan hal itu secara keliru memaksa makhluk hidup menyamakan diri dengan badan. Karena itu, begitu simpul-simpul tersebut dilepaskan, maka semua awan kelabu keraguan-raguan segera dimusnahkan. Seseorang melihat tuannya dan menekuni pengabdian dalam kasih sayang spiritual kepada Tuhan sepenuhnya. Dengan mengakhiri secara tuntas rangkaian perbuatan yang mengharapkan hasil atau pahala. Dalam kehidupan duniawi, makhluk hidup menciptakan sendiri rangkaian aktivitas berpahala, dan ia menerima efek baik dan buruk dari perbuatan itu dalam setiap kelahirannya. Namun, begitu ia menekuni pengabdian cinta kasih rohani kepada Tuhan, ia segera dibebaskan dari rantai karma. Perbuatannya tidak menciptakan reaksi apapun lagi. Selanjutnya, sloka 22. Ya, slokanya ada di deskripsi.
Mari kita baca bersama-sama. Ataweka wayo nityang bhakting paramaya muda Wasudewe Bhagavati Kurwantyatma prasadaning, yang artinya, karena itu tentu saja sejak dahulu kala semua rohaniawan mempersembahkan pelayanan suci kepada Sri Krishna, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, dengan senang hati, sebab pelayanan suci tersebut menyemangatkan sang diri. Penjelasan. Keistimewaan pengabdian suci kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, disebutkan secara khusus di sini. Sri Krishna adalah swayam rupa personalitas Tuhan Yang Maha Esa, dan semua bentuk yang lain dari Tuhan, mulai dari Sri Baladewa, Sangkarsana, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, dan Narayana, sampai dengan para Purusa Awatara, Guna Awatara, Lila Awatara, Yuga Awatara, dan beribu-ribu manifestasi personalitas Tuhan Yang Maha Esa lainnya, adalah bagian-bagian yang berkuasa penuh Tuhan Sri Krishna, dan bagian-bagian yang mempunyai sifat yang sama dengannya. Entitas-entitas hidup adalah bagian-bagian yang mempunyai sifat yang sama dan terpisah dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya Sri Krishna adalah bentuk original dari Tuhan Yang Maha Esa, dan ialah kata akhir dalam kerohanian. Jadi dia lebih menarik bagi para rohaniawan maju yang ikut serta dalam kegiatan Tuhan yang kekal. Dalam bentuk-bentuk personalitas Tuhan Yang Maha Esa, selain Sri Krishna dan Baladewa, tidak ada fasilitas lain untuk bisa menjalin hubungan pribadi yang dekat seperti yang ada dalam kegiatan rohaninya di Braja Bumi. Kegiatan rohani Sri Krishna bukan sesuatu yang baru diterima sekarang ini, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang kurang cerdas. Kegiatannya bersifat kekal dan termanifestasikan sekali dalam satu harinya Brahmaji, seperti halnya matahari terbit di kaki langit sebelah timur setiap kurun waktu 24 jam. Demikian pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Kita telah membaca 4 sloka dari Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 2, lanjutan ketuhanan dan pelayanan suci kepadanya. Kami dari Kaliyuga TM mohon undur diri. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bagi Anda yang sudah menyimak pembacaan Srimad Bhagavatam ini, silakan berikan komentar Anda seputar pemahaman yang sudah Anda pahami melalui uraian-uraian yang sudah kita dengarkan tadi. Silakan tuliskan komentar Anda pada kolom komentar. Terima kasih.